Adik-adik, yuk kita dengarkan standar cerita Kini Makin Asik. Selamat berjumpa dengan standar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati standar cerita Makin Asik. Adik-adik, selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Sekarang duduk yang baik-baik dan kakak akan bercerita tentang sebuah patung yang ajaib, yaitu Patung Tunggara. Syahdan pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tandang Pasini, dengan rajanya yang bernama Prabu Shindana yang arif dan bijaksana. Prabu Shindana hanya mempunyai seorang putra yang masih kecil, bernama Pangeran Tunggara. Sudah hampir 1 minggu, Pangeran Tunggara sakit keras. Berpuluh-puluh tabib, dukun, dan dokter istana tidak ada yang sanggup menyembuhkannya. Saat itu, Prabu Shindana sedang duduk di depan pintu kamar Pangeran Tunggara. Sedangkan di dalam kamar, sang bunda permaisuri duduk bersimpuh di lantai, menunggui Pangeran Tunggara yang terbaring lemas di atas tempat tidur. Anakku Tunggara, malang benar nasibmu, anakku. Sudahlah, tuanku. Jangan terlalu bersedih hati. Paman Patih, Daulat tuanku Prabu Shindana. Pangeran Tunggara adalah anakku satu-satunya. Bagaimana kalau tidak bisa sembuh, kemudian meninggal? Siapakah nanti yang akan menggantikan aku? Tuanku, jangan berkata seperti itu. Sebab hidup dan mati ada di tangan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, serahkanlah dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Yang Maha Kuasa. Dinda, ada apa? Ada apa? Dinda Permaisuri, kenapa menjerit seperti itu? Kanda Prabu, anak-anak kita. Ada apa dengan anak kita, Dinda? Lihatlah sendiri. Tunggara! Anakku Tunggara! Oh, tidak! Ia telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jagat Dewa Batara, Pangeran Tunggara telah meninggal. Kau putra raja yang terkasih, harapan pengganti Singgasana. Dunia yang fana sekilas kau arungi, karena Tuhan mengajakmu ke surga. Cinta ayah bunda tak terlukiskan, hatinya hancur kau tinggalkan. Harapannya kini telah musnah, tinggal kesepian yang diharapkan. Sudah suratan takdir, Pangeran Tunggara telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ke dalam pangkuannya. Ya, Pangeran Tunggara meninggal dalam usia muda. Pangeran Tunggara, kini kau tinggal kenangan. Prabu Shindana dan Ibunda Permaisuri pedih hatinya tak terkira. Seluruh rakyat negeri Tandang Pasini tenggelam dalam duka nestapa yang teramat dalam, berkabung 7 hari 7 malam. Patung emas, tapi cukup penghibur duka. Wajah anakku Pangeran Tunggara selalu terbayang di mataku. Aku tidak bisa melupakannya barang sekejap. Ya, begitupun hamba, Kanda Prabu. Ya. Sebagai tanda kasihku padanya, aku akan membuat sebuah patung. Hah? Patung?
Ya, patung yang persis serupa dengan anakku Pangeran Tunggara. Agar setiap saat kita bisa melepaskan rindu dengan memandang wajahnya dalam patung. Hamba sangat setuju, Kanda Prabu. Paman Patih. Daulat tuanku Prabu Sindana. Daulat tuanku Prabu Sindana. Titah apakah yang hendak tuanku limpahkan kepada hamba? Buatlah sebuah patung. Patung? Ya. Patung itu harus mirip dengan anakku Pangeran Tunggara. Daulat tuanku. Apakah patung itu akan dibuat dari tembaga, perunggu, perak atau emas tuanku? Dari emas. Ya. Patung itu harus dibuat dari emas. Dan ingat, harus persis sama tingginya, besarnya, wajahnya. Pokoknya semuanya harus serupa benar dengan anakku Pangeran Tunggara. Daulat tuanku, segera akan hamba titahkan kepada Panembahan Gintung Kalayang. Beliau sangat pandai membuat patung. Dan patung itu harus didirikan di tengah alun-alun agar semua rakyat bisa memandangnya. Daulat tuanku, akan segera hamba laksanakan titah tuanku. Maka didirikanlah sebuah patung emas di tengah alun-alun. Semua rakyat sangat kagum melihat patung yang indah dan megah itu. Oh, Pangeran Tunggara, kini kau tinggal bayangan. Oh, Pangeran Tunggara, kini kau tinggal kenangan. Biarlah kenangan terselip di kalbu dan wajahmu terlihat selalu. Walau kini kau hanya patung emas, tapi cukup penghibur duka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Waktu terus berjalan. Dunia tanpa hentinya berputar sepanjang masa dan 1000 tahun kemudian. Zaman kini telah berubah, di mana zaman kerajaan telah berganti dengan zaman baru. Kerajaan di muka bumi satu persatu hilang lenyap di telan masa. Demikian pula kerajaan Tandang Pasini kini telah tiada. Bekas-bekas kerajaan Tandang Pasini yang megah itu kini tidak nampak sama sekali. Yang nampak hanyalah hutan belantara yang penuh dengan semak belukar. Pada suatu hari, datanglah seekor burung Raja Wali terbang menukik mendekati hutan itu. Di hutan ini sangat menyenangkan. Banyak pohon buah-buahan. Aku bisa makan buah-buahan yang lezat sepuas-puasnya. Apa itu? Cahayanya gemerlapan, berkilauan ditimpa sinar matahari. Patung. Sebuah patung emas yang sangat indah. Patung apa ini ada di tengah hutan? Bentuknya mirip seperti manusia. Dan manusia zaman dahulu, zaman kerajaan. Selamat pagi, burung Raja Wali. Patung ini bisa bicara. Iya, aku memang bisa bicara. Karena aku bukan patung sembarangan. Siapakah kau ini sebenarnya? Aku adalah Pangeran Tunggara. Kau anak raja? Ya, ayahku Raja Negeri Tandang Pasini. Di mana kerajaanmu itu? Di sini. Di sini? Ya, dulu 1000 tahun yang lalu, di sini berdiri kerajaan Tandang Pasini yang besar dan megah. Lalu berceritalah patung emas itu dari awal hingga akhir dengan seksama dan teliti.
begitu, maafkan aku, Patung. Aku berlaku tidak sopan hingga bertengger di atas pundakmu. Tidak apa, Raja Wali. Kau boleh hinggap padaku sekehendak hatimu. Karena aku senang punya teman yang gagah dan perkasa sepertimu. Terima kasih, Patung. Maka semenjak itu, Patung bersahabat dengan burung Raja Wali. Setiap hari mereka selalu bergurau dengan riang gembira. Raja Wali, kau burung perkasa, karena ulah manusia kau tersiksa. Terbang tinggi mencari kebebasan, hingga di punggung Patung Tunggara. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi, Raja Wali. Dari mana kau pagi-pagi sudah pergi? Oh, aku mencari buah-buahan untuk sarapan pagi. Oh, Ini aku bawa banyak sekali. makanlah sendiri. Sayang, kau tidak suka makan, Patung. Kalau tidak, kita berdua bersama-sama makan pagi. Aku tidak perlu makan. Karena aku tidak pernah merasa lapar. Aku pergi dulu ya. Mau kemana lagi, Raja Wali? Aku ingin jalan-jalan, terbang tinggi, melihat-lihat alam yang maha luas ini. Jangan jauh-jauh, nanti kau kesasar. Oh, jangan takut, sahabatku. Aku tidak akan kesasar, karena mataku bisa memandang dengan tajam meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Ya, baiklah kalau begitu. Ya. Alangkah indahnya alam ini. Di sana itu ada sebuah dusun. Dusun apakah itu? Aku akan ke sana. Sudah lama aku tidak melihat manusia. Desa ini cukup besar. Tapi kenapa sunyi? Hanya ada beberapa manusia saja yang terlihat. Dan, semuanya nampak murung. Sepertinya orang-orang di desa ini sedang ditimpa kemalangan. Aku akan mendekati salah satu rumah yang letaknya agak terpencil agar tidak terlihat oleh mereka. Sepertinya suara orang menangis. Ya, ada orang sedang menangis di dalam rumah ini. Coba aku dekati lebih dekat lagi. Iya, benar. Oh, seorang ibu sedang menangis. Kenapa dia menangis? Alangkah malangnya nasib kita, Pak. Iya, sudahlah. Panen kita gagal.
padi semuanya musnah dimakan hama. Oh, kita mau makan apa, Pak? Alah, sudahlah, Bu. Sudah. Jangan menangis terus. Dengan menangis, nasib kita tidak akan berubah. Ya. Anak kita sakit, Pak. Iya. Oh, makanan tidak ada. Uang tidak punya. Anak sakit. Iya, sudah tenang saja, tenang. Oh, malangnya nasib kita. Raja Wali, kenapa wajahmu murung dan seperti kebingungan begitu? Kasihan mereka. Siapa yang kasihan? Dan siapa mereka itu? Nun jauh di seberang sana, di balik bukit ada sebuah desa. Kau ke sana? Iya, aku mampir di desa itu. Jauh sekali kau main-main. Tapi aku merasa kasihan sekali pada orang-orang di desa itu. Kenapa? Sawah mereka rusak. Rusak oleh apa? Entahlah, mungkin oleh tikus atau oleh hama wereng. Lalu apa lagi yang kau lihat? Nampaknya desa itu sedang dilanda kelaparan. Kasihan. Iya, dan yang lebih kasihan lagi, anak kecil yang sedang sakit. Ada yang sedang sakit? Iya, di sebuah gubuk yang reot, seorang ibu sedang menangis karena anaknya sakit. Aku intip melalui atap gubuk yang sudah reot. Wah, ibu itu kurus sekali. Juga bapaknya kurus dan sedih sekali wajahnya. Anaknya banyak, kira-kira ada 6 orang, masih kecil-kecil. Dan yang satu terbaring di atas tikar, pucat dan tubuhnya sangat kurus kering. Sakitnya parah sekali. Kasihan mereka. Ibu itu menangis terus. Makanan tidak ada, juga uang tidak punya. Mereka harus ditolong. Ya, aku juga ingin menolong mereka. Tapi bagaimana caranya? Apa mereka kita beri buah-buahan? Di sini kan banyak sekali buah-buahan. Biar aku yang membawanya untuk mereka. Iya. Buah-buahan memang sangat baik untuk kesehatan. Tapi mereka membutuhkan bukan hanya sekedar buah-buahan. Jadi? Mereka harus diberi emas. Emas? Dari mana kita punya emas? Tidakkah kau lihat bahwa aku ini emas? Iya. Tubuhmu seluruhnya emas. Nah, ambillah sebagian. Maksudmu? Copotlah telingaku, atau hidungku, atau bagian lain dari tubuhku. Gigitlah oleh paruhmu yang besar dan kuat itu sampai putus. Kau tidak akan sakit? Aku adalah patung. Meskipun tubuhku dipatah-patahkan, aku tidak akan merasa sakit sedikit pun. Baiklah, aku akan gigit telingamu. Jangan hanya telinga, tapi juga hidungku, mataku, dan jari-jari tanganku. Copot semuanya. Kok banyak sekali? Penduduk desa itu banyak jumlahnya. Dan mereka semuanya sedang kelaparan. Nah, bagikanlah potongan-potongan tubuhku itu pada mereka dengan adil. Jangan sampai tidak ada yang kebagian. Baiklah. Pertama kali, aku gigit sampai putus kedua telingamu. Setelah itu, hidungmu, lalu kedua matamu, kemudian jari-jari tanganmu. Ya, segera lakukanlah. Ya. Patung, sudah aku copot semuanya. Tapi, sayang. Kenapa? Tubuhmu sekarang jadi rusak.
telingamu dua-duanya putus, juga kedua matamu, wah, jadi bolong, hidungmu patah, dan jari-jari tanganmu putus semuanya. Oh, alangkah menyedihkannya keadaan dirimu sekarang. Biarlah tubuhku menjadi rusak, namun aku bahagia. Aku dapat menolong orang-orang yang sedang ditimpa kemalangan. Alangkah mulianya hatimu, Patung. Kau mengorbankan tubuhmu demi untuk menolong orang lain yang sedang sengsara. Sudahlah, jangan dipikirkan keadaanku. Tapi segera kau terbang dan dari angkasa, jatuhkanlah satu persatu potongan demi potongan emas itu. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa tertolong. Baiklah, Patung. Aku segera berangkat. Raja Wali terbang membubung ke angkasa. Paruhnya yang besar dan kuat itu menggigit beberapa potongan emas. Dan kedua kakinya dengan cakarnya yang kekar mencengkeram beberapa potongan emas lainnya. Dengan cepat dan tangkas, Raja Wali terus terbang menuju ke desa yang sedang menderita itu. Dan tak berapa lama kemudian, sampailah dia di desa itu. Dan dari angkasa yang tinggi, Raja Wali menjatuhkan potongan-potongan emas itu satu persatu, disebarkan ke seluruh desa dengan adil, agar semuanya mendapatkan bagian yang sama. Oh, apa itu? Kuning, seperti emas. Oh, emas. Emas. Oh, sepotong emas telah jatuh dari langit ke dalam rumahku. Oh, doaku telah diterima oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan karunia yang maha besar. Puji syukur aku panjatkan kehadiratmu. Ada apa itu? Orang-orang bersorak-sorai riuh sekali. Orang-orang itu meneriakkan emas. Apakah... ada apa, Pak? Ada apa? Lihat, Bu. Aku bawa apa ini? Oh, Tuhan. Emas. Iya, Bu. Potong-potongan emas berjatuhan dari langit, Bu. Orang-orang ramai sekali rebutan memungut emas-emas itu. Tuhan telah memberkati kita semua, Bu. Aku juga punya, Pak. Lihat ini. Kau juga dapat, Bu? Iya. Emas ini jatuh dari langit, Pak. Menerobos atap rumah kita dan jatuh di atas dipan. Tuhan, aku panjatkan syukur kepadamu. Kami telah bebas dari penderitaan. Terima kasih, Tuhan. Raja Wali dapat Tunggara, kini bersahabat setia. Mereka menolong rakyat yang susah, akhirnya terhindar mara bahaya. Raja Wali
Ibu dan bapak tani itu sangat bahagia. Juga semua penduduk desa itu kini bahagia. Derita dan sengsara kini lenyap berganti dengan kebahagiaan. Demikianlah adik-adik, demi untuk menolong orang lain, sang patung dengan rela mengorbankan tubuhnya. Patung emas yang indah itu kini menjadi rusak. Dan bagaimanakah nasib patung yang berbudi luhur itu selanjutnya? Marilah kita ikuti lanjutan kisah ini. Nah adik-adikku, sampai jumpa dalam kisah patung ajaib bagian kedua. Adik-adik,